Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Uni, salam NKRI. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah mensupport saya sejauh ini. Kata-kata positif kalian adalah motivasi luar biasa untuk saya tetap bernarasi, mengedukasi, mencerahkan masyarakat. Bagi saudara-saudara yang belum meng-subscribe channel ini, mohon subscribe-nya sebagai penyemangat agar saya tetap semangat dalam mewakili suara hati dan aspirasi kalian semua. Oke, terkait pernyataan Pak Mahfud MD, ibu yang melahirkan anak-anak tak berakhlak, berdosa terhadap bangsa. Luar biasa. Pak Mahfud MD yang saya hormati, Menko Polhukam, calon wakil presiden pendamping Pak Ganjar Pranowo. Calon yang merasa bak telah berada di atas angin, lupa daratan, lupa segala-galanya, tanpa sadar diri menghina membabi buta. Saya jadi teringat lirik lagunya Iwan Fals. Urus saja akhlakmu, urus saja moralmu. Jangan menghimbau masyarakat tentang akhlak dan moral, tapi urus saja akhlak dan moralmu. Pak Mahfud MD yang saya hormati, saya pikir Anda keliru dan telah melakukan blunder yang sangat besar. Karena di detik-detik terakhir menjelang pencoblosan pemilu Pilpres 2024, Anda menimbulkan satu luka yang begitu luar biasa di hati ibu-ibu satu Indonesia. Saya jadi berpikir, apakah statement seperti ini pantas diucapkan oleh sosok sekelas profesor? Saya kemudian mengingat statementnya Bang Faisal Assegaf di podcastnya Pak Refli Harun, yang seolah-olah secara tersirat meragukan gelar profesor Anda. Saya pikir wajar sekali kemudian saya juga ikut-ikutan meragukan gelar profesor Anda. Karena belakangan Anda seperti orang yang kebingungan, yang kikuk, yang gelagapan melihat situasi yang tidak menguntungkan Anda dan capres Anda. Dan kemudian seperti seorang petinju yang menghambur pukulannya, tak peduli mengenai sasaran atau tidak. Yang penting saya memukul. Dan itulah yang saya lihat di sikap Pak Mahfud MD maupun juga capres Anda, Pak Ganjar Pranowo. Menghambur pukulan membabi buta tanpa peduli mengenai sasaran atau tidak. Nah, saat ini menurut saya menjelang detik-detik pemilu Pilpres 2024, kalau Anda tidak mampu menaikkan nilai elektoral Anda dan capres Anda, setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya, minimal menjaga basis pemilih kalian yang sudah ada saat ini agar tidak semakin berkurang. Saya pikir seperti itu. Itu adalah sikap bijak. Tetapi Anda justru membuat satu pernyataan bukan saja kontroversial, tetapi juga telah melukai ibu-ibu se-Indonesia. Karena tidaklah mungkin seorang ibu mengetahui apakah anak yang ada di dalam kandungannya itu
berakhlak atau tidak. Tidaklah mungkin seorang ibu sudah memprediksi bahwa anaknya ke depan akan bertumbuh menjadi sosok yang berakhlak dan bermoral atau tidak. Artinya, Anda secara jelas telah menuding seluruh ibu di Indonesia yang kelakuan anak-anaknya mungkin tidak selaras dengan apa yang disebut akhlak dan moral yang sesuai dengan adat orang Nusantara. Dan saya yakin ini akan mempengaruhi tingkat elektoral partai pengusung Anda dan capres Anda. Ini akan mengurangi simpatik masyarakat terhadap Anda dan capres Anda. Itu sudah pasti. Saya yakin itu adalah kepastian. Pak Mahfud MD, saya berpikir mungkin sebaiknya Anda kebetulan saat ini telah diangkat atau didapuk atau dipungut menjadi anak angkatnya partai PDIP. Ada lebih baiknya Anda mengajari emak banteng yang tidak berakhlak itu, yang pernah dalam statementnya menjelaskan tentang rekayasa genetika yang secara jelas telah menghina kami ras kulit hitam. Seolah-olah kami yang ras kulit hitam ini bukan citra Indonesia. Bukankah begitu, Pak? Saya berpikir ada lebih baiknya Anda mengajari emak banteng tentang akhlak dan moral yang jelas telah mengucapkan statement diskriminatif terhadap pedagang bakso. Atau mungkin ada lebih baiknya Anda mengajari capres Anda tentang apa itu akhlak dan moral. Capres Anda yang tanpa malu-malu merendahkan harkat dan martabat MC dan jurnalis. Dia yang lebih membutuhkan ajaran Anda tentang akhlak dan moral. Atau tentang pengakuannya di podcast Deddy Corbuzier yang tanpa malu-malu dengan percaya diri mengatakan, yes, saya suka film bokep, saya suka film porno. Apa salahnya? Saya dewasa, saya punya istri. Tanpa mempertimbangkan aspek bahwa dirinya adalah seorang pemimpin publik yang semestinya menunjukkan standar akhlak dan moral yang lebih tinggi dari masyarakat biasa. Atau ada lebih baiknya Anda mengajari capres Anda tentang akhlak dan moral ketika dalam sebuah event menanyakan seorang pemuda, lulusan apa? S1. Sudah punya kerja? Belum. Kasihan. Lulusan S1 belum punya kerja yang jelas. Ada lebih baiknya Anda mengajari capres Anda tentang akhlak dan moral itu. Atau mungkin ada lebih baiknya Anda mengajari diri Anda sendiri tentang akhlak dan moral itu, karena Anda adalah seorang menteri yang bekerja sebagai pembantu Presiden Jokowi. Tapi tanpa malu-malu Anda mengkritisi semua kebijakan Presiden yang adalah majikan Anda sendiri. Bahkan yang lebih memalukan lagi, ketika Anda lupa diri dan mengkritisi terkait praktek penegakan hukum, di mana Anda adalah kapten di bidang itu, di mana Anda yang bertanggung jawab atas segala seluk-beluk
praktek penegakan hukum semasa Anda menjabat sebagai Menko Polhukam. Ada lebih baiknya Anda mengajari diri Anda sendiri tentang apa itu akhlak dan moral. Dan tidak menunjukkan kesan seolah-olah di republik ini hanya Anda satu-satunya yang lebih memiliki akhlak dan moral lebih dari semua orang. Halo Pak Mahfud MD yang saya hormati. Kenapa Anda tidak bisa bersikap gentle? Anda terlihat begitu kebingungan. Anda terlihat begitu gelagapan hanya karena Anda tidak mampu menjawab pertanyaan seorang anak muda di pentas debat capres. Lalu Anda seperti orang yang sedang hilang akal. Anda kebingungan harus berbuat apa untuk menutupi rasa malu tak terhingga yang Anda alami di pentas debat capres. Tenang Pak Mahfud, saya ada di sini. Tenang, karena hanya dengan tenang Anda akan berpikir, Anda akan bisa berpikir dan bersikap bijaksana yang menguntungkan diri Anda, menguntungkan capres Anda, menguntungkan partai politik yang mengusung kalian sebagai cawapres 2024. Akhir kata Pak Mahfud MD, saya ingin mengulang kembali lirik lagu Iwan Fals. Jangan ajari kami tentang apa itu akhlak dan moral. Urus saja akhlakmu, urus saja moralmu. Kami tak butuh ajaranmu tentang akhlak dan moral. Saya Krisyanto Yenoni, saya berharap Anda tersinggung Pak Mahfud MD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.